Partai pimpinan Surya Paloh, Nasdem kini nampaknya jadi satu-satunya partai yang harus berjuang menyelesaikan masalah di internal mereka. Padahal di saat yang sama, partai lain bertempur mati-matian memperbesar suara partai, menaikkan jumlah anggota legislatifnya, baik daerah, provinsi maupun pusat, termasuk memenangkan pasangan Amin, Anies Caimin. Ini dia, info terkini Widya. Melarikan diri, kemudian adanya kekhawatiran menghilangkan bukti-bukti begitu ya, yaitu yang kemudian menjadi dasar tim penyidik KPK kemudian ditetapkannya Pak SYL sebagai tersangka kasus korupsi di Kementan oleh KPK, apalagi ditangkap, diborgol, lalu dibawa ke KPK, menunjukkan tingkat kegentingan kasus, termasuk paparan dugaan penggunaan duit di kementerian untuk keperluan pribadi. Menetapkan setoran dari proyek, juga ada cashback proyek. Yang juga mengerikan, ditemukan sebuah cek bank swasta senilai 2 triliun di rumah dinas menteri. Wah, apa-apaan ini? APBN kita makin tahun jumlahnya naik. Tapi kalau menterinya model kayak gini semua, ya nggak ada gunanya. Berdasarkan keterangan KPK, mosok duit korupsi buat cicilan mobil mewah, renovasi rumah, ibadah umroh, termasuk perawatan wajah. Pejabat negara kok pakai duit rakyat untuk kepentingan pribadi, harus dihukum seberat-beratnya. Lah opo bojo-bojo pejabat glowing ki mergo perawatane melu anggaran bojone ya? Kok nyimut penak men? Aku lho, ya gelem nek carane seperti itu. Gelem banget. Wah, bisa-bisane lho para gadis kalau tahu mereka do mendekat ke pejabat semua yang masih single ben wajahe glowing, seger, ayu. Lah, aku wae lho meh pakai duit modal dodolanku. Wes ora berani, nggak berani. Soalnya nggak bisa nggo ngubengan meneh, nggo modal meneh. Ini Pak Menteri kok santai wae pakai duit negara. Istri-istri pejabat atau keluarga pejabat itu opo-opo do nggak nanya yo kalau dikasih duit sama mamasnya, sama ayang bebeknya. Apa nggak takut keseret-seret gitu loh? Mau keseret mlebu penjara sih masih mending, masih penak. Ada harapan bebas. Lah nek keseret masuk neraka dan kelaran nek digebuki, apa enggak ketulungan itu, larane itu loh. Sakitnya yang luar biasa di neraka itu. Apa rumangsane malaikat gue bisa disogok pas umroh pakai duit APBN. Di kasus lain pernah terbongkar, ini Pak Sarul malah baleni. Jangan kebangetan. Kalau sudah dibongkar-bongkar gini, dipikir rakyat nggak terpengaruh gitu. Anggap ini masalah pribadi yang bersangkutan. Tidak ada kaitannya dengan Nasdem. Lah, kan kata KPK juga duitnya ngalir ke sana. Mau dibantah bagaimanapun, kasus Kementan dan Kominfo bakal makin memerosotkan perolehan suara partai, termasuk capres yang mereka usung, pasangan Amin, Anies Caimin. Hanya kok terasa tumben yo, sampai Pak SYL dicokok KPK, tidak ada satupun yang menuding penangkapan Mentan sebagai upaya ngembosi capres. Mungkin Nasdem sadar, menuding begitu malah memperburuk citra mereka. Malah anjlok nanti citra mereka itu, nggak ada gunanya. Dari berbagai informasi yang dirilis KPK, ada duit 13 miliar yang dipakai. Lalu ada temuan uang cashnya 30 miliar. Serta cek sebesar 2 triliun. Apa ndak besar itu? Kalau berdasarkan LHKPN Pak Mentan, kekayaannya 20 miliar. Itu LHKPN-nya jujur nggak yo? Kok terlihat wagu? Duitnya 20 miliar. Korupsi nih sampai triliunan. Yang coba pasang badan bendahara Nasdem, Pak Syahroni.
Dia mencak-mencak atas penangkapan Pak SYL. KPK mencokok Pak SYL karena takut kabur dan menghilangkan barang bukti. Dasar KPK itu dari alat komunikasi serta obrolan di situ. Artinya sebelum ditangkap, KPK berarti sudah menyadap HP-nya Pak Sahrul. Dulu waktu pas kasusnya Pak Joni G. Plate, kenapa bendahara Nasdem tidak berlaku sama? Apa disebabkan ada aliran duit atas nama Pak Saroni? Kan yo medeni juga nek ditemukan jejak aliran duit atas nama dia. Nah, beberapa hal penting ini untuk jadi bahan pertimbangan, termasuk juga jadi dasar mengapa elektabilitas pasangan Anies tidak hanya berada di urutan buncit, namun juga turun terus. Orang kadang lupa, apalagi di soal politik dan pandangan masyarakat yang makin cerdas, bisa menarik benang apakah kasus SYL ini berdiri sendiri, ada kaitannya dengan Nasdem, atau termasuk hingga urusan Capres-Cawapres. Bertubi-tubinya kasus dugaan korupsi yang dilakukan kader Nasdem mengingatkan kita pada era periode kedua SBY, di mana banyak elit Demokrat yang tersandera dan mereka terkena imbasnya. Bukan hanya di kursi Senayan yang merosot di berbagai daerah, Demokrat tak punya lagi wakil di sana. Hal ini pula yang membuat putra Surya Paloh, Mas Prananda Surya Paloh, mengingatkan simpatisannya untuk tetap bersatu, bersemangat, tidak mudah untuk menyerah. Kan masalahnya itu tidak sesederhana itu, tidak sesederhana. Mas Prananda yang duduk di petinggi Nasdem mau gari merentah, tapi yang di struktur bawah itu yang harus kerja keras, serta juga simpatisannya pasti pahit rasanya waktu mensosialisasikan Nasdem dan pasangan Capres dan Cawapresnya. Corone ngono angel untuk dodolan. Ketua Badan Pemenangan Pemilih itu kasih peringatan untuk tidak main-main dengan mereka. Katanya, jangan mencoba main-main dengan Nasdem. Itu sama saja main dengan api. Yang dimaksudkan siapa ya ini? KPK atau yang tidak disuka pasangan Amin? Ya biar saja toh. Terus kenapa kalau tidak suka Nasdem dan Amin? Nggak boleh. Dasarnya apa? Kami ini konten kreator yang fokusnya mendidik rakyat, membantu masyarakat memahami peristiwa politik yang terjadi. Mungkin analisis kami kurang tepat, tapi kan tidak ngawur, tidak asal-asalan. Jika mengandalkan berita mainstream saja, kadang ada hal-hal yang tidak bisa diungkapkan. Tapi kami ini, host-host ini mencoba mengupas peristiwa politik kekinian. Ada dua hal yang diharapkan, NKRI tetap terjaga dan masyarakat makin cerdas menilai sebuah manuver politik atau berita. Soal kemudian mereka milih siapa bukan urusan kita. Kita semua tahu kok akan sulit menemukan capres yang kapasitasnya mirip dengan Pak Jokowi. Namun setidaknya kita tahu siapa yang perbedaannya dengan presiden tidak jauh. Perbedaan dalam hal apa? Komitmen, integritas, dan dedikasi. Tiga hal ini mencakup berbagai bidang, misalnya penegakan hukum, pengelolaan sumber daya alam, reformasi birokrasi, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan lain-lainnya. Masa tadinya kita punya Presiden Jokowi, penggantinya dari usianya lebih tua? Kan nggak masuk akal ini. Atau penggantinya bekas menteri Pak Jokowi yang dipecat. Apa nggak lebih runyam negara kita nantinya? Maka nih, pendukung Prabowo sama Amin ki jan aneh-aneh wae. Mau bagaimanapun, jelas Pak Ganjar jauh lebih bisa diandalkan. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di ini dia, info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini Widya